Hari ini mendung guys. Mendung. Semalam juga mendung. Matahari itu nggak berapa clear. Kalau pakai lampu nih mencolok banget gitu. Soalnya ini kan bukan tai lalat asli. Yang asli itu di bawah hidung 2, di sebelah hidung 2, dan bawah mata kiri 3, 4. Itu bukan tai lalat, itu laser nanti. Yang tai lalat tuh sebelah hidung 2, bawah hidung 2. Oke, itu nanti laser. Tengok apa yang bagus. Happy Eid. Saya sebelum makan doa, dan doa macam itu ngulang lagi ya. Orang juga lupa. Bukan nggak sopan, tapi dia memang nak rusakkan cara Islam. Orang kafir tuh macam tu. Tengok kalau doa sendiri. Kita ikuti aja permainan. Yang munafik lagi banyak. Apalagi Madura asli Suramadu itu miskin, oke? Farji Islam itu miskin. Yang ada satu saya, Jawa Madura. Dan memang pas macam ni, untuk katanya biar habis semua pahalanya, nanti tinggal dosa samaranya. Saya pun ketawa, kamu itu Allah. Katanya kamu nggak percaya Allah. Lucu ya. Orang munafik itu kalau yang dimakan haram nggak hilang, tapi masih dikasih sek sama yang sama mani ayam, anak ayam, itu lucu kayak gitu pemikirannya. Sampai kiamat pun kayak gitu. Kasian, pingin laku anaknya. Sampai harus syahadat. Kenapa saya juga kasih syahadat kalau kayak gini? Padahal realitinya dia pengen laku. Kalau orang Islam kan ada Allah yang balas kayak itu. Kasian banget. Tidak tahu nama Islam, masuk Islam ada Allah katanya yang balas. Padahal dia dah rencanakan dengan ibu bapanya dari nenek moyangnya. Makanya bukan silsilah Rasulullah. Kasian banget. Apalagi kalau pintar ngaji, nggak ada pintar ngaji, dia boleh permak ngajinya itu terus dia nanti permak luka kamu, ubah nadi kamu. Itu paling bahaya. Itu paling samar mati kafir. Kalau ke Islam tengok, ada permak, fantasi macam tu dibuang sama Allah. Di permak, buang. Apalagi kalau Saudi, hanya permakan Allah saja. Kalau di dalam rumah saya, dia tahu. Nggak bisa dia permak. Bisa kalau di sajadah Quran yang bongkar. Nggak mau bawakan dirinya, banyak kekurangan dengan suaminya, apa itu dengan Allah. Dan nomor 1 ekonomi. Saya cakap ikat perut sampai mati. Kalau akhir zaman ini, ikat perut sampai mati, dan kamu cari husnul khotimah. Itu salah satu jalan Saudi.
Mereka bukan Islam macam kita. Kalau mereka nak makan, minta sama orang kafir. Mbak, kafir jelas-jelas sahih untuk teruskan apa yang buruk dia pada kamu. Jadi permainan Saudi itu unik ya, samar. Dia macam saya, tapi lagi king saya. Saya kobranya Islam. Understand? Orang tua saya hijau. Kalau saya warna-warni. India bisa, Cina bisa, Korea bisa. Apalagi masalah itu memang khas saya. American. Archie, anak saya pun sama, American. Berbahasa Amerika, anak saya. Jadi saya sangat very love you. Understand to America Syarikat Pure School University. Cuma semagangku. But then you like me. Saya tak mau belajar bahasa lain, tak. Jo aja saya oke. Okay? Dari kecil saya memang sudah sekolah. Tapi you tak ajar, saya bagi you Madura. Doa banyak-banyak. Dan yang munafik biar bertopeng saya. Ente barin miskin dan mati kafir. Saya punya sewa nama bapak saya, tapi duit saya sendiri Malaysia. Saya tak pernah nyekreng suami saya. Tak pernah ada muslihat suami saya, walaupun dia zalim. Ini baru sekarang. Allah nomor satukan uang. Ada uang lagi tu baru married. Dan dia anak like. Understand? Nanti saya jadi cantik. Kalau uang tak boleh. Hidup sendiri kerja oke. Surga mahal. Biar mereka itu bodoh. 1 detik, 2 detik, semua lain-lain. Uang banyak, sakit, tak ada guna. Uang banyak, cok-bucok, tidak guna. Oke? You banyak uang, cat-cacat, cok-bucok. Oke? Fisik, korban, fulus, ketir, haram, riba. I know like you. Pergi mana-mana, ini anaknya si fulan maling, ini anak pencuri, ini anak lonte. Maafi guys. Ini anak cadas sana pelacur Arab, sini pelacur sana. Maafi guys, married to me. Ada dulu Indonesia meneruskan pencuri senyap, melacur Maafi guys. Married seperti itu tidak bagus. Nanti anak-anak saya, nenek kamu itu kalau nggak mencuri, nggak punya banyak harta kamu. Understand? Keluarga emak saya pencuri, keluarga bapak saya 50-50. Tahu? Pencuri. Sini kampung banyak pencuri. Fitnah. Assalamualaikum. Ini lagi bengkak bibir. Sebab sariawan saya. Ini saya coba filter putih sebab saya tak pakai makeup untuk wax. Jadi saya coba.
Ini filter nggak bagus, ini bibir. Sangat tidak bagus. Bibir kayak gini ini banyak pencuri. Ini Cinaan. Sama kayak African. This one mixed too. Black, very black head. To Chinese to black, very big. Koruptornya. Kurup. Dia kan panggil kurup. Very big. Makanya itu nggak clear video saya. Saya pakai ini nanti lapisannya itu banyak. Orang kadang originalnya itu pun filter. Yang benar-benar asli itu kamera asli pun ada filternya. Seperti itu. Nggak sama kayak kamu. Saya nggak tahu saya punya ini. Sama kayak Android. Ini dari syarikat yang syaraku juga. Sebabnya di sana ada yang Islam juga. Tapi tak seberapa dalam. Tapi dalam saya. Tapi itu pilihan Allah. Dia tinggal dekat Al-Qasim. Dia kayak artis Saudi itu juga, tapi enggak berapa sama itu. Saya love enggak kalau dekat saja. Biasanya itu hati datang. Kalau sini nih hati mati. Ini mati, usus ini pindah pada bulan Ramadan ya. Usus busuk pindah ke orang. Saya punya usus macam tuh. Kalau kamu sering on off untuk makanan yang saya tidak boleh makan, itu usus busuk nanti pindah-pindah. Oke? Berurusan dengan saya banyak hukum karma Allah. Saya nggak suka ngomong, tapi kalau nggak ngomong kamu nggak paham-paham. Kalau Allah itu lagi murka, tapi itu samar untuk matikan kamu kafir. Jadi saudara se-Islam, jaga perilaku kamu dan elakkan. Jangan ambil tindakan yang pintas karena uang atau apalagi nama. Untuk kedudukan. Dan satu lagi, jangan teruskan kemunafikan kamu berceramah atau semacamnya, oke? Kalau hanya tahu syahadat, tidak tahu hukum gaib Allah, hukuman yang direct dari Allah, atau apa yang tidak boleh dan Allah terus ambil, apa yang boleh Allah terus bagi, ya Allah terus kasih kembali, oke? Jadi berhati-hati dalam dakwah kamu dan berhati-hati juga kamu jaga anak-anak farji zina yang masih perawan, berjaga. Di situ ada karma kifar jariah untuk neraka. Dan sebab saya tidak suka di pondok saya itu dia jadi banyak kayak zina itu loh. Jadi yang bagus itu follow back kalau nanti ada misalnya rizki atau semacamnya. Lebih baik itu dulu. Kalau dulu itu sangat warak. Nurnya Quran keluar. Nurnya orang yang soleha itu keluar. Soleha itu keluar. Beda sama sekarang. Kalau saya bagi tahu pun nanti ada orang bilang apa buktinya Allah ada. Jadi saya tidak berapa dekat. Sebab saya belum ada anak. Saya hanya alumni bekas pesantren itu. Mungkin nanti kalau ada time saya baru ziarah dengan yang anaknya dan istrinya itu masih saya mondok masih ada. Sebab saya Islam orang cannot very stay to same Islam but then fi problem to commitment. Tapi saya sahih dia itu very small, no style to me, to Allah. Tapi bisa boleh jadikan guru ngaji kamu dan syui-syui insyaallah kamu punya
soleha yang bagus. Berhati-hati juga untuk teruskan anak yang pendidikan dalam agama, sebab bila kamu hantar pergi pesantren, itu sudah tahu di situ tempatnya Islam. Oke? Dan saya dah buka di mana yang 50-50. Jadi kalau kamu letak anak, nanti jangan salahkan pesantren itu saja. Salahkan farji zina kamu, mani zina kamu, dan duit haram kamu. Sebab kalau pangkalnya ibu bapaknya kasih yang halal, mau dimanapun pesantren tetap jadinya adalah lindungan Allah. Oke? Saya seperti itu. Dan saya tidak cover lain untuk orang yang hina, sebab mereka ada laknat Allah masing-masing. Saya hanya sambung pada mereka yang khusnul khatimah, seperti mana Rasulullah ajar, syafaat Rasulullah. Saya hanya menyambung doa. Kalau saya pergi sana nanti banyak anak ayam-ayam untuk datangkan zina ke asta itu. Itu menjauhkan rizki halal. Oke? Saya hanyalah hamba Allah dan mempunyai kelebihan dalam bidang Islam dan juga syahid Allah untuk amanah seorang ibu anak Islam. Oke? Thank you. Oke, Assalamualaikum. Ini tengok enggak berapa pakai apa itu? Lampu. Coba nggak tahu kenapa gelap. Kadang itu kamera saya memang macam tu. Saya cuma kenapa saya bagi harta benda saya itu bawa mati. Ceritanya gini loh. Uangnya itu uang saya. Tapi yang ambil sewa itu bapak saya. Nama bapak saya. Dan setiap pengiriman dia itu wallahualam tahu kata tahu. Yang ini tahu yang ambil sewa. Yang utang piutang itu banyak kan tidak tahu. Dan banyak orang yang berutang dengan saya itu bayar pinjamnya segini, kembalinya segini. Katanya bapaknya saya yang minta. Bila ditanya dua-dua nggak tahu. Gitu. Jadi saya itu malas berdebat dan malas banyak bunyi. Dan sekarang kenapa sewa saya mau keluar? Dan saya berapa tahun sudah saya nak keluarkan sampai barang kemas saya habis yang daripada Malaysia untuk buat rumah, karena mereka on off kepala pakai musyrik. Sekarang tinggal sisa sewa saya dan saya akan jadikan rumah sebab orang tua saya dah tua. Di sini di Indonesia kalau nyekreng uang itu kuat. Kenapa setiap sennya, setiap butir gula saya letak kamu mati kafir dan doyan sek lubang najis. Soalnya di sini memang nyekreng saya punya harta halal. Saya kerugian tidak sedikit, oke? Saya kerugian itu banyak. Bukan daripada tahun 2002 saja. Saya keluar masuk Indonesia saja, pesawat sudah hampir 9 kali ya. Jadi itu banyak kerugian waktu saya. Saya itu orang yang gak banyak ngomong. Sebab saya tahu, kalau negara itu baik, dia tidak akan miskin. Kalau negara itu tidak baik, Allah akan laknat. Tapi Saudi itu sangat tinggi. Oke? Saudi ada yang tinggi dan itu pilihan Allah. Dan I very love. Tapi saya tak follow begitu sebab saya tidak boleh terlalu bawa ke dia. Sebab saya punya Islam saya tinggi. Saya yang sahih Allah. Makan halal dan saya sahih tidak baliw. Jadi saya tidak bisa bawa pada lelaki atau keluarga siapapun untuk go to married. Kecuali dia jujur. Dan dia pilihan Allah dan dia jujur. Miskin macam mana pun pilihan Allah tidak mungkin miskin. Mungkin hidup sederhana, iya. Apapun kekurangan, kalau itu pilihan Allah, kita kena terima. Macam mana orang yang zalim, banyak kekurangan,
kita pun as-sabirin minal iman. Itu saya. Tapi saya tidak suka merendahkan orang lain dan paling tidak suka direndahkan. Hinanya kamu saya yang tahu. Tapi belagunya kamu juga saya yang tahu. Tapi gimana doa kalau tidak sebutir nasi jadi akhirat kamu dan dunia kamu. Itu tidak mengasihkan dalam Islam. Terlihat sederhana, itu sangat menawan. Terlihat banyak uang, itu korupsi, itu mencuri, itu siap-siap untuk teruskan kata Islam, tapi hakikatnya uang haram. Kita pun tidak bisa lari dari hukum karma Allah dan neraka Allah. Dalam agama kita Islam bilang ada penyucian. Okay? Penyucian itu adalah rahasia Allah. Kalau kita dah ada satu orang gaib Allah, itu penyucian tidak ada. Itu adalah pilihan kamu. Panjang umur ikut cara Islam yang benar, atau panjang umur dengan cara pura-pura bodoh. Seperti itu. Makanya saya tidak punya sensitif pada kafir, karena kita semua akan mati juga. Tapi hak saya Islam, kenapa macam tu? Karena itu digalakkan. Dan mahar kenapa macam tu? Itu juga digalakkan. Karena kejujuran dari rezeki yang halal itu sangat penting. Dan kalau kita yang banyak harta dan laki pilihan Allah itu sedikit daripada kita, itu kita kena terima juga. Itu namanya lalui hidup berdua bersama tanpa orang tua. Bila berkahwin kita tak ikut dengar cakap omongan orang tua. Saya pakai bahasa Melayu, okay? Sebab I very confident to Melayu bercakap. Tak tahu kenapa. Kalau ngomong Indonesia itu kayak gimana ya? Bisa juga sih, soalnya on off. Saya English juga kayak gitu, Melayu juga kayak gitu, Indonesia juga kayak gitu. Madura itu paling fase dalam doa. Dalam diam, fikiran saya itu adalah doa. Dalam setiap fikiran yang dipaksa ngomong sendiri dan perilaku itu adalah doa saya. Sebab kita manusia. Banyak tawakal ke Allah itu lebih baik daripada banyak bergantung pada manusia. Kecuali itu pilihan Allah. Sebab kita perempuan bergantung pada lawan jenis itu adalah anugerah. Itu adalah kelebihan diri kita dan itu keindahan dari Allah. Jadi kalau kamu mau pergi kerja atau kamu itu baik atau kamu mau jadi baik, nggak usah takut, teruskan aja. Mati itu pasti. Dan jangan kamu lihat kamu kerja lama nggak dapat uang, lepas itu kamu kecil hati. Nggak usah. Banyak juga di Indonesia itu pencuri senyap. Itu banyak. Kalau kamu cari simpati dalam media sosial, itu martabat kamu. Saya susah jatuh tidak pernah cari manusia. Saya selalu cari Allah. Dan apapun fitnah ke saya menukar akhirat kamu. Sebab kamu tidak percaya wujudnya Allah. Itu kalau saya. Dan apapun halal, sebutir nasi, saya letak pada setiap mani yang kamu keluar dan panjang umur kamu. Untuk tetap kamu kekal neraka Allah. Kamu halus, saya lebih halus. Kamu sopan, saya lebih sopan. Kamu ganas, saya tawakal enggak. Saya lebih jijik dengan kamu. Doa saya kasar, itu semua saya Allah. Sebab kita bukan awal zaman dari Rasulullah. Saya banyak benda yang nak cakap tentang Islam. Sebab Islam ini sangat indah. Sangat nikmat. Hanya perlu satu, tidak usir rumah tangga orang lain. Tidak usir hidup orang lain. Tidak ganggu rumah tangga orang lain. Sebab istri saya besar. Saya disukai suami orang, tapi saya tidak tahu dia suami orang. Dan kepala dia semi on off. Tapi diawali bukan dari zina. Tak ada
perzinahan antara saya. Cuma dari WA saja. Dan itu dari tempat kerja yang sama. Jadi tidak ada perzinahan bersetubuh di awal, enggak ada. Jadi saya tidak berzina dan saya tidak pernah reda kalau saya tidur dengan laki orang. Itu saja. Dan kata kamu saya tidak tahu dalam hal rumah tangga Islam, itu fitnah pada saya. Oke? Saya rumah tangga di Malaysia dengan Muhammad bin Saleh dan dia kerabat raja dari Johor dan ibunya juga meninggal. Itu banyak muslihat. Dia itu dari negara Kelinci, tapi pokoknya banyak problem memang dekat keluarga dia. Broket family. Jadi dia memang direncanakan untuk cari Indonesia juga. Tapi Fauzi itu sangat baik. Dan dia lelaki yang nyekreng bagus dan tidak gila seks dan tidak ada fikiran kotor untuk pergi zina. Dia enggak ada macam itu. I forced them to come to Melayu same here. Walaupun orang cakap saya syahid tidak balik. Oke? Syukran. Dan ketemu saya untuk kamu penderama. I forever to you baby. Oke, lanjut cerita. Soalnya ini on off. Dan untuk warisan saya dari ibu saya, kebun saya, itu memang warisan ke saya. Sebab kenapa kakak saya itu sudah nikah, ini direncanakan dari saya lahir lagi. Ibaratkan itu anak satu orang aja oke lah, katanya family ibu saya. Kayak gitu. Jadi yang lain tuh kena bunuh satu-satu. Kakak saya yang dulu itu namanya Suyasri, sudah meninggal pada masih perawan dah. Di kampung saya itu kayak gini. Kalau nyekreng warisan. Nanti orang tua baru. Kecuali saya sangat takut Allah. Haram bagi saya. Kenapa saya punya guru Hajjah Fatimah Yusuf Sarifain. This one sangat baik dengan saya. Dan ajar cara Islam. Walaupun dia samar. Tapi sebab dia ada Saudi satu sama macam dia. Jadi dia sebati jadi satu. Dan dia tidak publik, dia belakang layar macam saya. Jadi dia tidak terlalu populer. Badin kalau I married, I don't know, insyaAllah. Dia tidak berapa layar. Mungkin juga pemalu kayak Fauzi. Kayak saya juga. Saya juga pemalu dan Fauzi juga pemalu, tapi Fauzi laki, saya perempuan. Saya gentleman, Fauzi gentleman. Tidak ada awalan perzinahan, cuma seperti kita just like understand to me. Saya mau kenal kamu, itu saja. Jadi tidak ada perzinahan dan itu secara Islam. Seperti itu. Jadi banyak benda saya punya harta enggak banyak, tapi alhamdulillah cukup untuk tua. Sampai saya besar macam ni saya masih makan halal dan ibu saya masih ada halal. Dan orang tua saya laki dulu juga ada kebun, tapi ada bawa rumah ke sini, tapi rumah biasa, rumah kayu sebab dia dari kampung sebelah. Cuma dia sudah biaya kakak nikah itu kecil ya. Kakak itu menikah dulu sudah besar. Kayak acara nikahan sini, manten-mantenan itu, pajang-pajangan kayak gitu. Dulu saya kecil-kecil. Saya sakit itu orang ganggu daripada kecil saja. Dari pita suara, itu kelas 3 SD. Jatuhnya itu di Caron, ketinggian sebab dia naik bukit atas. Itu semua. Dan cara berobat dikasih minum keminyan, dikasih. Tapi itu saya nggak minum buang. Memang dari kecil sudah. Kadang kakak saya kayak gitu. Dan family ibu saya sangat kuat kalau soal warisan. Beda sama orang tua saya, lelaki. Kadang dia nangis, tapi dia kadang samar. Makanya nggak semenjak di Saudi kayak gini, di sana zalim, dia itu kayak nggak kasih pergi keluar. Tapi kamu tahu sendiri, Allah itu lebih senang saya tinggal yang jauh dari kampung ini.
Dan lebih senang itu tinggal di luar negeri. Sebab saya tidak akan berzina. Dan saya tidak akan mencuri. Dan saya tidak akan pernah berbohong pada negara sendiri. Kalau saya adalah rakyat yang masih jiwa negara. Penuh kejujuran. Walaupun fitnah besar pada saya. Tapi itu hakikatnya Allah redai. Allah itu siapa? Allah itu keyakinan kita. Setiap jalan hidup kita, Dia akan melihat semua. Macam mana pun kebohongan kamu, Dia akan keluarkan semua. Bukti pada dari ujung rambut kamu sampai kaki kamu. Tidak jauh. Kamu makan sedikit tapi perut kamu nggak bisa berak. Itu karma. Kamu makan banyak tapi perut kamu selesa. Itu anugerah. Makan sedikit tapi kamu tambah cantik. Itu juga anugerah. Sangat samar, okay? Semua ada di sekitar kamu. Jadi tidak perlu pengakuan manusia. Cukup kamu banyak sholat, kerjakan kewajiban kamu 5 waktu, dan kamu selalu dalam hati Allah melihat. Dan makan makanan yang halal, jauhkan zina, jauhkan urusan orang lain, jauhkan fitnah, jauhkan cari muka pada orang lain. Dan kerja secara halal. Halas. Islam sangat simple. Dan jangan tinggalkan sunnah-sunnah Islam itu banyak. Saya sholat sunnah-sunnah itu banyak. Dan puasa itu sunnah cuma ada satu saya. Yang selalu saya puasa. Tapi itu juga bisa kamu ganggu kayak orang mau roboh. Itu sekarang ada. Semenjak meletup dari Malaysia, kalau dialah yang merencana dan saya adalah mangsa dengan Fauzi, benda itu dia banyak kaidah lain. Kadang bahu mau dicacatkan, kadang kamu kayak mau roboh. Kayak gemetar itu nggak makan. Itu pun ada. Kayak kaki nggak kuat. Itu semua Jawa, oke? Jawa nomor 1 itu Madura. Dan itu punyanya Thailand. Itu semua ada. India ada. India itu paling besar. Tapi dimiliki sama Madura. Sebab banyak orang yang gilakan syahwat India. No American. American sebenarnya memang Eropa. Cuma dia ada kaidah lain. Wallahualam. Mungkin orang Madura masuk pada American. Kalau American sendiri bahasa enggak ada ini. Allah enggak ada. Sebab anak saya masih plan untuk belajar bahasa American. Jadi bahasa American sendiri enggak ada. Ada itu semua untuk permakan body saya. Allah ambil itu. Bahasa Indonesia ada, bahasa Jawa ada, dekat Madura itu enggak ada. Itu Madura itu kalau sekarang enggak ada yang halal. Jangan kecil enggak ada. Madura itu saya dari lepas Ramadan itu enggak ada. Dia enggak mampu untuk farji Islam. Dia hanya untuk penerusan ayam-ayam saja. Anak ayam. Samar, walaupun darah itu dia ayam yang dari Allah, turun-temurun. Ibaratkan dia orang kafir, macam cerita Rasulullah, dia Islam, tapi farji itu bukan Islam. Jadi dari farji. Makanya dipanggil farji zina yang bukan pilihan Allah. Dan itu keseluruhan. Gimana mau dapat jadi Islam sejati? Itu kamu banyak tawakal. Murkanya Allah, saya tak boleh nak halalkan apa perilaku kamu pada Islam yang seperti saya. Sebab saya zalimnya daripada lahir. Macam mana nak rosakkan fisik saya banyak cala. Itu sikit-sikit kayak pisau gitu. Kalau jari saya itu kayak kena pisau. Waktu tidur itu kadang-kadang orang buat kayak gitu. Ada juga yang bikin luka itu. Itu saya. Banyak bawa dagu. Ini sebab saya jatuh ketinggian. Ini juga tangan jatuh ketinggian. Itu kayak silet sih. Kayak dipotong. Tapi yang lain gak ada. Dalaman organ gak ada. Cuma luaran yang kayak gitu. Kalau dai ini tak tahu apa baca-baca. Ini melambangkan kita kena menikah dengan orang Islam. Sebab saya tidak berapa tahu. Tidak balik. Saya tidak tahu bidang apa ini. Ini kenapa juga ada message macam itu.
Saya pun tak tahu. Ini dari Malaysia. Dari Malaysia, daripada tak saya kenal Jawa Malaysia. Lepas tu baru bencana datang satu-satu. Yang paling dahsyat. Daripada tahun 2018 dia datang. Dia selalu hinggap dekat saya. Muka saya kayak baba-bubu. Kayak berbulu-bulu gitu. Tapi enggak ada. Kalau dipegang itu kayak ada bulu-bulu bintik itu. Nah, itu daripada tahun 2018 kalau enggak salah. Tapi itu. Lepas itu selalu hujan. Kalau dipegang itu, kok gini sih? Kok gini? Kita kayak enggak cantik gitu. Kalau dilihat orang kayak enggak cantik. Nanti kalau lama itu hilang. Kalau di rumah kamu sering tidur, sholat atau ngaji atau semacam itu hilang. Kayak naluni ya, saya pun tak apa? Naluni, saya pun tak tahu. Nah, kayak gitu. Makanya saya tidak jauh penggerakan. Jadi seperti itu. Tidak ada apa perampasan dalam harta orang tua, enggak ada. Itu hanya perlu keadilan. Dan itu sesuai porsi kita yang selalu mengirim pada dia. Dan dia... Oke, kita lanjut cerita. Ini sudah apa? Kadang-kadang ini gambar juga dikasih senge-senge. Ini dari Malaysia, Facebook. Soalnya ada yang Indonesia kawin di Malaysia juga. Dia sangat nyikreng. Takut ketahuan dalam jualan curi senyap. Mungkin macam tu. Wallahualam. Tapi saya tidak rahasia untuk pencuri senyap dalam dagangan. Kadang itu gambarnya kayak senge-senge gitu loh. Itu dia kawin dengan Cina. Dan itu banyak, Cirebon ada, sebelah kampung saya pun ada. Jadi banyak benda itu bukan cuma keluarga bapak saya. Bukan cuma keluarga ibu saya. Keluarga orang tua saya lagi pun ada. Apalagi tetangga sini. Wah, kalau mau atur kamu, kalau mau rosakkan Islam nomor 1. Sini. Ini dulu namanya Kampung Gudang Babi. Soalnya ada peternakan babi. Lepas tu dibuang ternakan tu jadi Gudang Utara. Kampung Gudang Utara. Nah, sejarahnya kayak gitu. Ini koruptor Cina dulu. Anjing-anjingnya Cina dan mengikuti karakter Cina yang jahat pada Islam. Coba kemiskinan enggak, memang sengaja. Kayak jago-jagoan itu. Dengan musyriknya. Di sini itu juga ada dulu. Katanya tukang santet dikasih bunuh, itu juga ada sejarahnya sih. Cuma bedanya Indonesia nih, tidak ada polis tangkap. Tidak kayak Malaysia. Kalau di Malaysia itu kan enak ya kehidupannya. Ada gini sikit pencurian, pemfitnahan, penzaliman itu terus ditangkap kan. Kalau di sini enggak. Di sini enggak. Dibiarkan nanti buat drama kayak gini. Nyekreng fulusnya aja kalau di luar negeri. Nanti banyaknya itu kasih makan saja. Nah, nanti jadi itu sudah kayak anjing ikut-ikut. Yang penting nanti ada uangnya masuk. Kayak gitu. Beda dengan saya. Saya kalau sudah dizalimi apapun janji itu kena pastikan negara itu dan manusianya mati kafir. Itu kalau saya. Saya tidak suka mengemis. Mengemis cari simpati, no. Itu no Islam sejati macam saya. Saya nggak ada kayak gitu. Saya lebih suka kamu hidup macam mana Allah itu benci. Saya lebih suka kayak gitu. Sebab uang bisa dicari. Waktu tidak bisa kembali. Dan waktu itulah seperti mana Allah benci kamu. Saya lebih suka seperti itu. Sebab itu adalah kenikmatan dalam Islam melihat kebencian Allah pada makhluknya yang dia cipta. Dan itu seperti orang kafir yang telan liurnya sendiri menutup aibnya. Itu sangat samar. Pura-pura bahagia. Seperti itu. Tidak seperti saya mau kemana-mana bodoh amat kayak gitu.
Yang penting ada uang halal gitu. Yang penting tabungan terus tambah kayak gitu. Di sini ini direncanakan itu untuk kedudukan, untuk nama. Tapi kamu kena tahu, matinya saya sekarang pun saya tidak takut. Saya hanya satu kamu, hidup kayak neraka. Saya paling suka. Mengemis simpati orang lain itu sangat dilarang dalam Islam. Menada sedekah pada orang lain itu sangat dilarang dengan Islam. Itu hanya untuk orang kafir. Oke? Dan sini tetangga semua ini sangat jahat. Menukar karakter untuk jadi pelacur itu sangat kuat. Jadi jangan pernah tinggalkan Allah. Kenapa saya satu? Sebab saya punya syarifah itu sampai dapat husnul khatimah. Kalau yang lain kamu jangan percaya. Itu direncanakan saja untuk meneruskan pelacuran dan daging haram dalam badan. Sekarang nggak ada. Makanya kalau saya doa itu, kalau saya dia untuk menghalalkan dan untuk memaafkan, itu nanti saya susah buang air besar. Jadi saya itu tawakal. Saya hanya pilih orang tua, diri saya, dan pilihan Allah saja. Untuk yang mampu sambung rencana Allah pada anak dan saya. Itu saja. Yang lain, wallahu a'lam. Saya pun takut karma kifara Allah. Saya pun takut hilang surga saya. Seperti itu. Saya sangat simpel dan saya tidak punya dendam. Tapi jadikan rumah tangga saya ini pengajaran untuk kamu. Yang betul-betul tidak menyukai poligami. Dan betul-betul pergi ke luar negara hanya tidak menyukai dari keluarga pelacur dan pezina. Dan jangan pernah bilang guru orang lain itu pelacur. Kalau bukan saya Allah. Oke? Jangan pernah bermain-main di pikiran orang. Orang lain di pikirannya. Untuk bercakap sendiri. Sebab itu ada hukumnya sendiri. Itu hukumnya sangat besar. Kamu meneruskan pelacuran dan daging haram dalam badan. Saya ini berapa tahun sudah. Tapi dibuat kayak gitu. Katanya nggak takut ke Allah. Tapi sekarang nyekreng duit saya terus. Nyekreng saya jangan ke luar negeri. Nyekreng saya punya di mana sewa, berapa sewa, uang siapa, mati mau kasih siapa, harta kayak gitu. Saya nggak risau pada harta. Kalau 1 sennya tidak mati kafir. Saya sangat risau. Itu hak saya, hak Islam. Saya sangat tidak senang kalau 1 sennya tidak mati kafir. Dan hidup tidak kayak babi busuk, syahwat subur baru bangun syahwatnya. Dan tidur 1000 bapak atau beradik-beradik baru ada syahwatnya. Itu sangat saya tidak suka. Kalau itu tidak dijadikan bunga dalam kehidupan kamu. Orang seperti itu cara Allah suka pada makhluknya yang seperti saya. Kalau kamu nak belajar, saya tidak bisa ajar kamu kecuali anak saya sudah lahir. Seperti itu. Dalam Islam juga tidak ada pelit. Kamu menengok saya tidak ada gratis. Kamu mendengar saya mencuri, itu adalah ajaran iblis. Jadi media sosial tanpa keuntungan pada rencana Allah itu semua haram. Tapi kalau kamu ikhtiar dan tawakal, itu kamu mencari Allah. Jadi pandai-pandai sendiri. Sebab dalam hidup ini nggak ada yang gratis. Saya selalu ingat, macam mana kamu kotornya di negara orang. Yang orang bicara pikiran kita. Dan saya cakap, berapa tahun kamu rencanakan untuk rosakan Islam seperti saya dan keluarga saya? Kenapa kamu masih manusia yang hodoh dan tidak jumpa pada kehidupan bahagia? Dan kamu banyak kerabatnya sudah mati. Seperti itu kesenangan hati saya walaupun saya diam dan tanpa senyum. Hati saya seperti itu. Bunga yang selalu berpusing. Itu saya.
walaupun saya tidak senyum. Saya pemalu. Oke? Jadi sampai situ cerita saya sebenarnya. Dan selalu dia sokat sedikit-sedikit. Saya nggak suka banyak ngomong. Saya suka mukbang macam biasa. Vlog macam biasa, makan. Dan sedikit. Tapi sebab ada gaib Allah, perubahan. Kadang perubahan jodoh. Perubahan kesehatan. Perubahan plan untuk teruskan tambah rizki halal dan macam-macam yang lain. Jadi seperti itulah kita dalam mendalami Islam. Sebab nggak tahu kenapa saya nggak suka banyak ngomong. Itu memang saya suka. Saya suka silent. Dan benda ini terjadi banyak sihir itu dari aplikasi Allah. Itu bagian Arab. Dan aplikasi Lemo itu bagian Cina. Nah, dari situ. Yalla itu bagian orang nikob. MT itu kandang nikob. MT itu kandang nikob Jawa Barat kalau nggak salah. Dan itu juga Saudi. Banyak dekat aplikasi online live dari itu. Dan saya cuma bercakap. Kalau nak stop fitnah silakan, kalau nak teruskan juga tidak apa-apa. Sebab yang rugi kamu bukan saya. Syukran. Okey, kita sambung. Kita sekarang cakap soal nikob dengan rambut. Soalnya saya pergi Saudi itu syarikatnya sangat zalim dan dia drama paksa untuk pulang. Sebab apa tindakan customer itu pada kita baik pelecehan seksual apa semua, dia itu drama kabur dan enggak follow undang-undang syarikat tu. Sebab selalu ganti-ganti orang, kayak dekat bank hilang juga, duit hilang juga kayak gitu. Jadi yang nikob di luar itu dramanya kayak gini. Dia itu banyak drama untuk memperjelekkan kita. Dan kayak gini loh, dramanya itu kita kalau dekat lelaki Saudi, dia kayak kita itu buruk banget. Kita miskin datang negara ini nyekreng duit katanya kayak gitu. Dan dia sendiri buka pintu dan lelaki itu masuk dan perempuan itu 2 orang dalam kamar. Dan itu selalu zalim dengan kita samar. Yang satu kayak gitu keluarganya, ada yang kafir, ada yang Islam, satu rumah. Dan itu sangat suka drama. Dan yang kedua, itu keluarga cacat ya. Dia ada di pipi satu kayak goresan dan di hidung satu. Di hidung satu itu suka dirinya pindah-pindah. Sama dekat pindah Afrika Arab, pindah dekat satu kampung saya pun ada. Karakternya macam itu. Banyak muslihat. Kebohongan, keburukan, rosak Islam itu nak cover line. Nak diteruskan gitu. Sensitif pada Islam dan dia masukkan jaga anak kafir satu, anak Islam satu, wallahualam. Dan lagi satu macam itu. Kebanyakan di Saudi macam itu. Dan drama syahwat pun ada. Takut laki Saudi itu menyukai Islam Indonesia seperti saya. Itu satu. Dia harus menikah pada orang yang dalam rumahnya yang sama-sama hina gitu. Maksudnya kayak gitu. Harus teruskan. Kan awalnya kalau bercakap di fikiran nak rosakkan Islam. Jadi dia caranya seperti itu untuk rosakkan lelaki Saudi yang Islam. Dan lagi satu, mereka itu saya menghina miskin enggak. Mereka itu memang dasarnya ambil orang dari syarikat kita dan tidak perlu bayar gaji dan dia hanya diperkerjakan. Dan dia banyak-banyak kaidah-kaidah lain berdrama pada pihak syarikat. Itu pun ada orang bercakap. Dia itu kayak Madura India dan Madura Arab. Paras mukanya itu kayak gitu. Kayak keluarga pencuri yang sudah besar miliaran. Karakternya kayak gitu. Dan dia hanya suka bagian Muhammad bin Salman yang kursi-kursi. Yang bisa dibodohkan dengan seks.
Dan dia punya satu kaidah yang cacat nih, seluar dalam. Suka ganti-ganti kebusukan lelaki Muslim pada farji wanita. Itu dia ada kaidah itu. Seluar dalam. Dia macam Sunda juga. Banyak kan Jawa Sunda yang tinggal di Saudi. Dia itu banyak kan dari Sumatera. Jadi seperti itu. Tidak ada yang kita nak rosakkan syarikat. Dan syarikat itu pernah call ke Jakarta dan kita kena pura-pura bodoh. Itu nggak boleh. Soalnya itu untuk perdagangan manusia yang tidak redo macam saya. Walaupun saya travel, saya tetap kerja dengan baik dan bayar tiket sendiri. Dan lagi satu, dia itu nak dibandingkan dengan Indonesia yang datang ke Saudi itu dengan rela hati menjual dan memfitnah negara sendiri atau orang sendiri untuk dapatkan duit. Bedanya itu saya dengan mereka. Seperti itu. Dia memang rencana pergi di Saudi dengan tidak memakai tudung untuk merosakkan Islam. Dengan kaidah musyrik dan support perzinahan di Zaid. Dan untuk buang solat semua. Dan kalau dia solat, dia munafik, tidak strong pada jaga orang Islam yang di Saudi. Jadi Saudi itu nak betul-betul hilangkan syafaat Rasulullah dan diganti cuma untuk support Islam, tapi realiti bukan Islam. Jadi hukumnya itu haram. Kamu bagi bantuan pada nama dasar syahadat. Jadi punya uang tuh simpan sendiri. Dan kalau mau tolong itu Islam seperti saya. Yang Islamnya seperti saya. Sahih Allah, gaib Allah. Tapi saya tidak putus simpati sebab saya tidak miskin. Tidak miskin, oke? Itu sampai sekarang masih makan halal. Dan itu sahih Allah. Dan saya tidak menghina mereka. Kalau mereka tidak menzalimi kita. Saya tak pernah hina orang. Apalagi Allah like. Itu saya tak pernah hina. Kalau Allah like pun, tapi dia sudah di-reject dengan Allah, itu saya paling jijik. Saya tidak ada cover lain. Dan banyak lagi kaidah lain yang memang saya sedikit lagi kena tampar dengan syarikat sebab tidak mau jual diri. Sedikit lagi. Itu nama dia Mr. Hilmi dan itu adalah manajer syarikat itu. Daerah Al-Khobar. Al-Khobar, Damam, itu suka ambil yang pijak orang Islam. Dia senang pijak orang Islam. Harus style kafir. Seperti itu. Kalau Al-Ghasim enggak, masih dikasih 100% solat. Itu bagi saya. Tapi saya betul-betul sahih Allah, jadi saya tidak berhutang. Sampai saya dapat sujud di situ dan tutup dai. Dan saya pulang ke Indonesia, dia malah seperti itu. Sekarang kelihatan banget ini. Nggak bisa lain. Saya nggak bisa maafkan itu. Dan sampai kapan? Sampai kiamat. Tapi saya pergi Saudi, kalau saya nak tambah simpanan, saya mau cari yang betul-betul Islam. And then love to stay like Islam, no munafik. Only jujur. Kalau saya ya. Dan saya tidak suka pada customer yang mencuri barang kita. Customer itu suka mencuri. Baik itu gambar pribadi apa-apa tentang duit kita. Bengkat kita. Sebab kita datang ke Saudi, kita siapa yang mau jaga bengkat kita kalau itu nama kita dan simpanan kita. Kalau orang tua sendiri pun ada ujiannya. Saya tak tahu itu. Tapi saya suka bekerja. Sebab di Indonesia nggak ada yang Allah love untuk kita married. So how kita untuk hilangkan kesenangan, enjoy dalam Islam kalau bukan ke Saudi kita kerja. Kita mau coba pergi Saudi. Seperti itu. Taiwan boleh, tapi Hong Kong boleh, negara. Tapi kenapa nggak pakai tudung? Baru itu kepala bagus. Soalnya itu negara kafir. Dan Allah itu redai. Saya cantik, saya nggak mau mendatangkan zina. Seperti itu. Alasan saya seperti itu. Dan saya tidak butuh simpati. Saya hanya orang yang suka menambah
rizki secara perlahan, tapi itu halal 100%. Dan tidak membuang sholat, tidak mengganggu kamu. Sholat saya ada cara 2. Doa, lama dalam doa, sekejap dalam doa. Seperti itu. Seperti saya di Malaysia, kalau saya bisnis, buka kedai, saya sholatnya seperti itu. Bacaan yang sedikit doanya dan yang banyak doanya itu untuk free time. Kalau yang sedikit itu untuk kita bekerja. Seperti itu yang saya plan. Saya ada juga nanti saya bagi tahu untuk pergi keluar. Soalnya kalau di Indonesia ada uang pun bosan. Sini makanan nggak bisa makan banget. Soalnya airnya terlalu kotor. Hari-hari saya masak juga capek. Dan masakan saya cuma itu aja. Jadi orang tua saya itu, kakak saya katanya mau jaga. Dan banyak ya orang kena hati-hati dalam pernikahan. Orang bercadar dan Saudi lelaki. Itu dua-dua iblis. Oke? Dan saya very like you. Dan untuk orang Indonesia juga, jangan terlalu bangkai pada orang sendiri. Oke? Bila kamu welcome ke Indonesia, kamu mengerti. Oke, thank you. Oke, kita teruskan. Walaupun saya Islam dan banyak pilihan orang Islam sendiri dan kafir untuk menikah, saya menikah tidak sembarangan. Oke? Apapun komitmen dalam pernikahan itu hanya ikut plan Allah. Baik mahar, baik saya mengandung. Jadi jangan coba-coba kamu untuk plan dan jodohkan saya macam dulu masih saya umur 11 tahun, jangan seperti itu. But then you understand to same Malaysia. Okay, saya menikah hanya ikut plan Allah. Macam mana pun buruk, itu adalah pilihan Allah. Dan pilihan dia dan pilihan saya. Dan walaupun dia pilihan Allah, belum tentu saya I love to you. Kalau dia tidak mengikuti plan Allah. Jadi saya punya jijik pada rahim zina dan mani zina itu big daripada fulus. Sebab uang boleh dicari. Tapi ini satu anak soleha dari Allah yang redai, ini nggak bisa dicari. Saya takut bila kita pregnant, kita meninggal atau kita sakit, siapa yang mau ajar anak saya Islam? Duduk di rumah, sekolah, apa semua. Walaupun itu hitam putih, kita tak tahu ke depannya, tapi itu niat kita dan itu cara Allah bagi amanah pada kita yang belum jadi ibu. Jadi saya tidak halalkan sedikit pun. Apapun kaidah kamu paksa saya untuk menerima anaknya farji zina, mani zina, banyak uang, lepas tu atau sisa farji zina di negara saya sendiri, saya tak pernah halalkan kalau dia tidak sawat dari tulisan saya yang terakhir. Doa saya di setiap aplikasi saya. Itu doa untuk mereka yang tidak dipilih Allah. Dan memaksa dengan kaidah bagi fantasi seks orang tua kandung, lepas itu bikin gila ngomong sendiri, dan dibikin kayak kita sedikit tak sadar kita cacat kena air panas, kena api, kena semacamnya. Jadi itu doa sangat pedas memang. Dan doa pedas saya Allah redai selagi saya bernyawa. Jadi jangan kamu sok sendiri, saya datang ke luar negara untuk cari jodoh atau di dalam negara sendiri untuk cari pasangan. Ingat ya, saya tak seindah yang you bayangkan walaupun saya Aisyah. Oke? Walaupun saya si manja. Dalam kaidah seperti ini saya sangat banyak jijiknya. Baik itu rizki haram kamu, riba kamu, nak dibersihkan jadi halal. Apalagi bersetubuh dalam Islam, oke? Saya sangat jijik, sangat sensitif. Oke, jangan risau soal itu. Syukran. Love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقام
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وما الحياة الدنيا Allah, your plan is perfect and true. Every moment is written by you, and I trust in all you do. Peace grows strong and pulls me through. There were times I felt so far